Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani.
Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai 43,2 miliar rupiah. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 38,5 miliar rupiah. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai 480 juta rupiah. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai 550 juta rupiah. Aset surat berharga Surunudin senilai 1,3 miliar rupiah. Sementara kas dan setara kas bernilai 675 juta rupiah. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni 300 ribu rupiah. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UH Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah
Masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai 43,2 miliar rupiah. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 38,5 miliar rupiah. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah 1 unit mobil Toyota dengan nilai 480 juta rupiah. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai 550 juta rupiah. Aset surat berharga Surunudin senilai 1,3 miliar rupiah. Sementara kas dan setara kas bernilai 675 juta rupiah. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan
melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UH Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito.
Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur kepenyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai Rp43,2 miliar. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp38,5 miliar. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai Rp480 juta. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai Rp550 juta. Aset surat berharga Surunudin senilai Rp1,3 miliar. Sementara kas dan setara kas bernilai Rp675 juta. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UHO Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari.
Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani.
Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai 43,2 miliar rupiah. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 38,5 miliar rupiah. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai 480 juta rupiah. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai 550 juta rupiah. Aset surat berharga Surunudin senilai 1,3 miliar rupiah. Sementara kas dan setara kas bernilai 675 juta rupiah. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni 300 ribu rupiah. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UH Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu
Rabu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai Rp43,2 miliar. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp38,5 miliar. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah 1 unit mobil Toyota dengan nilai Rp480 juta. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai Rp550 juta. Aset surat berharga Surunudin senilai Rp1,3 miliar. Sementara kas dan setara kas bernilai Rp675 juta. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya.
Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UHO Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito.
Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai Rp43,2 miliar. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp38,5 miliar. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai Rp480 juta. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai Rp550 juta. Aset surat berharga Surunudin senilai Rp1,3 miliar. Sementara kas dan setara kas bernilai Rp675 juta. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UH Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari.
Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram.
Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai 43,2 miliar rupiah. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 38,5 miliar rupiah. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai 480 juta rupiah. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai 550 juta rupiah. Aset surat berharga Surunudin senilai 1,3 miliar rupiah. Sementara kas dan setara kas bernilai 675 juta rupiah. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni 300 ribu rupiah. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang tersebut bisa diselesaikan tanpa proses ini honor seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta Menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UHO Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis
Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai Rp43,2 miliar. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp38,5 miliar. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah 1 unit mobil Toyota dengan nilai Rp480 juta. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai Rp550 juta. Aset surat berharga Surunudin senilai Rp1,3 miliar. Sementara kas dan setara kas bernilai Rp675 juta. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan
pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UH Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito.
Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai Rp43,2 miliar. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp38,5 miliar. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai Rp480 juta. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai Rp550 juta. Aset surat berharga Surunudin senilai Rp1,3 miliar. Sementara kas dan setara kas bernilai Rp675 juta. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UH Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari.
Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani.
Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai 43,2 miliar rupiah. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 38,5 miliar rupiah. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai 480 juta rupiah. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai 550 juta rupiah. Aset surat berharga Surunudin senilai 1,3 miliar rupiah. Sementara kas dan setara kas bernilai 675 juta rupiah. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni 300 ribu rupiah. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UHO Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah
Masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatan. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Komsel atas Baito memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan Somat ini mengingat 12 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai Rp43,2 miliar. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp38,5 miliar. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah 1 unit mobil Toyota dengan nilai Rp480 juta. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai Rp550 juta. Aset surat berharga Surunudin senilai Rp1,3 miliar. Sementara kas dan setara kas bernilai Rp675 juta. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan
pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UH Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito.
Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami mengklarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai Rp43,2 miliar. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp38,5 miliar. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai Rp480 juta. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai Rp550 juta. Aset surat berharga Surunudin senilai Rp1,3 miliar. Sementara kas dan setara kas bernilai Rp675 juta. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UH Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari.
Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani.
Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai 43,2 miliar rupiah. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 38,5 miliar rupiah. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai 480 juta rupiah. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai 550 juta rupiah. Aset surat berharga Surunudin senilai 1,3 miliar rupiah. Sementara kas dan setara kas bernilai 675 juta rupiah. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni 300 ribu rupiah. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UH Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah
Masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri. Sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai 43,2 miliar rupiah. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 38,5 miliar rupiah. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah 1 unit mobil Toyota dengan nilai 480 juta rupiah. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai 550 juta rupiah. Aset surat berharga Surunudin senilai 1,3 miliar rupiah. Sementara kas dan setara kas bernilai 675 juta rupiah. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya.
Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UH Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak.
Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi Guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai Rp43,2 miliar. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp38,5 miliar. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai Rp480 juta. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai Rp550 juta. Aset surat berharga Surunudin senilai Rp1,3 miliar. Sementara kas dan setara kas bernilai Rp675 juta. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UHO Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari.
Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani.
Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai 43,2 miliar rupiah. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 38,5 miliar rupiah. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai 480 juta rupiah. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai 550 juta rupiah. Aset surat berharga Surunudin senilai 1,3 miliar rupiah. Sementara kas dan setara kas bernilai 675 juta rupiah. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni 300 ribu rupiah. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UHO Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani
Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai 43,2 miliar rupiah. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 38,5 miliar rupiah. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah 1 unit mobil Toyota dengan nilai 480 juta rupiah. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai 550 juta rupiah. Aset surat berharga Surunudin senilai 1,3 miliar rupiah. Sementara kas dan setara kas bernilai 675 juta rupiah. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan
pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UH Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab, ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak.
Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi Guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai Rp43,2 miliar. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp38,5 miliar. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai Rp480 juta. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai Rp550 juta. Aset surat berharga Surunudin senilai Rp1,3 miliar. Sementara kas dan setara kas bernilai Rp675 juta. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UHO Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari.
Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani.
Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai 43,2 miliar rupiah. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 38,5 miliar rupiah. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai 480 juta rupiah. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai 550 juta rupiah. Aset surat berharga Surunudin senilai 1,3 miliar rupiah. Sementara kas dan setara kas bernilai 600 juta. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UH Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Sebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab, ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah
Musibah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai Rp43,2 miliar. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp38,5 miliar. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah 1 unit mobil Toyota dengan nilai Rp480 juta. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai Rp550 juta. Aset surat berharga Surunudin senilai Rp1,3 miliar. Sementara kas dan setara kas bernilai Rp675 juta. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani. Satu hari, Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada
kepada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UH Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito.
Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujar. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai Rp43,2 miliar. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp38,5 miliar. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai Rp480 juta. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai Rp550 juta. Aset surat berharga Surunudin senilai Rp1,3 miliar. Sementara kas dan setara kas bernilai Rp675 juta. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UHO Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari.
Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani.
Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai 43,2 miliar rupiah. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 38,5 miliar rupiah. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai 480 juta rupiah. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai 550 juta rupiah. Aset surat berharga Surunudin senilai 1,3 miliar rupiah. Sementara kas dan setara kas bernilai 675 juta rupiah. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni 300 ribu rupiah. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UH Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah
masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati jalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai Rp43,2 miliar. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp38,5 miliar. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah 1 unit mobil Toyota dengan nilai Rp480 juta. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai Rp550 juta. Aset surat berharga Surunudin senilai Rp1,3 miliar. Sementara kas dan setara kas bernilai Rp675 juta. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan
pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UH Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri. Sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito.
Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai 43,2 miliar rupiah. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 38,5 miliar rupiah. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai 480 juta rupiah. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai 550 juta rupiah. Aset surat berharga Surunudin senilai 1,3 miliar rupiah. Sementara kas dan setara kas bernilai 675 juta rupiah. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UH Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari.
Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani.
Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai 43,2 miliar rupiah. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 38,5 miliar rupiah. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai 480 juta rupiah. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai 550 juta rupiah. Aset surat berharga Surunudin senilai 1,3 miliar rupiah. Sementara kas dan setara kas bernilai 675 juta rupiah. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni 300 ribu rupiah. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UHO Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah
Musibah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai Rp43,2 miliar. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp38,5 miliar. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah 1 unit mobil Toyota dengan nilai Rp480 juta. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai Rp550 juta. Aset surat berharga Surunudin senilai Rp1,3 miliar. Sementara kas dan setara kas bernilai Rp675 juta. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan
pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UH Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito.
Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai Rp43,2 miliar. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp38,5 miliar. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai Rp480 juta. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai Rp550 juta. Aset surat berharga Surunudin senilai Rp1,3 miliar. Sementara kas dan setara kas bernilai Rp675 juta. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UHO Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari.
Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik, tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai Rp43,2 miliar. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp38,5 miliar. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai Rp480 juta. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai Rp550 juta. Aset surat berharga Surunudin senilai Rp1,3 miliar. Sementara kas dan setara kas bernilai Rp675 juta.
Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UH Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu di Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito.
Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri. Sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai Rp43,2 miliar. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp38,5 miliar. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah 1 unit mobil Toyota dengan nilai Rp480 juta. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai Rp550 juta. Aset surat berharga Surunudin senilai Rp1,3 miliar. Sementara kas dan setara kas bernilai Rp675 juta. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan.
Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UHO Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Kami meminta saudari untuk siasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi.
Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai 43,2 miliar rupiah. Sebagian besar aset bangunan yang nilainya mencapai 38,5 miliar rupiah. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai 400 rupiah. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai 550 juta rupiah. Aset surat berharga Surunudin senilai 1,3 miliar, sementara kas dan setara kas bernilai 675 juta rupiah. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni 300.000 rupiah. Rahasia yang begitu guru penjara 1 hari. Guru Supri hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UH Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani
Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai 43,2 miliar rupiah. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 38,5 miliar rupiah. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah 1 unit mobil Toyota dengan nilai 480 juta rupiah. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai 550 juta rupiah. Aset surat berharga Surunudin senilai 1,3 miliar rupiah. Sementara kas dan setara kas bernilai 675 juta rupiah. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan
pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UH Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito.
Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru, pertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai Rp43,2 miliar. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp38,5 miliar. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai Rp480 juta. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai Rp550 juta. Aset surat berharga Surunudin senilai Rp1,3 miliar. Sementara kas dan setara kas bernilai Rp675 juta. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UH Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari.
Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram.
Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai 43,2 miliar rupiah. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 38,5 miliar rupiah. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai 480 juta rupiah. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai 550 juta rupiah. Aset surat berharga Surunudin senilai 1,3 miliar rupiah. Sementara kas dan setara kas bernilai 675 juta rupiah. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni 300 ribu rupiah. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UHO Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah
masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai 43,2 miliar rupiah. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 38,5 miliar rupiah. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah 1 unit mobil Toyota dengan nilai 480 juta rupiah. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai 550 juta rupiah. Aset surat berharga Surunudin senilai 1,3 miliar rupiah. Sementara kas dan setara kas bernilai 675 juta rupiah. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan
pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UH Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito.
Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai 43,2 miliar rupiah. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 38,5 miliar rupiah. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai 480 juta rupiah. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai 550 juta rupiah. Aset surat berharga Surunudin senilai 1,3 miliar rupiah. Sementara kas dan setara kas bernilai 675 juta rupiah. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UH Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari.
Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani.
Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai 43,2 miliar rupiah. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 38,5 miliar rupiah. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai 480 juta rupiah. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai 550 juta rupiah. Aset surat berharga Surunudin senilai 1,3 miliar rupiah. Sementara kas dan setara kas bernilai 675 juta rupiah. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni 300 ribu rupiah. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UHO Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab, ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah
Masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai Rp43,2 miliar. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp38,5 miliar. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah 1 unit mobil Toyota dengan nilai Rp480 juta. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai Rp550 juta. Aset surat berharga Surunudin senilai Rp1,3 miliar. Sementara kas dan setara kas bernilai Rp675 juta. Hebatnya, utang Surunudin tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan
melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UH Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito.
Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai Rp43,2 miliar. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp38,5 miliar. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai Rp480 juta. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai Rp550 juta. Aset surat berharga Surunudin senilai Rp1,3 miliar. Sementara kas dan setara kas bernilai Rp675 juta. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UHO Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan besi sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari.
Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani.
Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai 43,2 miliar rupiah. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 38,5 miliar rupiah. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai 480 juta rupiah. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai 550 juta rupiah. Aset surat berharga Surunudin senilai 1,3 miliar rupiah. Sementara kas dan setara kas bernilai 675 juta rupiah. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni 300 ribu rupiah. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UH Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah
masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai 43,2 miliar rupiah. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 38,5 miliar rupiah. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai 480 juta rupiah. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai 550 juta rupiah. Aset surat berharga Surunudin senilai 1,3 miliar rupiah. Sementara kas dan setara kas bernilai 675 juta rupiah. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya.
Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UH Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito.
Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai Rp43,2 miliar. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp38,5 miliar. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai Rp480 juta. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai Rp550 juta. Aset surat berharga Surunudin senilai Rp1,3 miliar. Sementara kas dan setara kas bernilai Rp675 juta. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UH Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari.
Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani.
Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai 43,2 miliar rupiah. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 38,5 miliar rupiah. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai 480 juta rupiah. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai 550 juta rupiah. Aset surat berharga Surunudin senilai 1,3 miliar rupiah. Sementara kas dan setara kas bernilai 607 rupiah. Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni 300 ribu rupiah. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UHO Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah
masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai Rp43,2 miliar. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp38,5 miliar. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah 1 unit mobil Toyota dengan nilai Rp480 juta. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai Rp550 juta. Aset surat berharga Surunudin senilai Rp1,3 miliar. Sementara kas dan setara kas bernilai Rp675 juta. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya.
Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UH Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito.
Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada BUP. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi Guru Supriyani, cuma punya utang 300.000 rupiah. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2002. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai 43,2 miliar rupiah. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 38,5 miliar rupiah. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai 490 juta rupiah. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai 550 juta rupiah. Aset surat berharga Surunudin senilai 1,3 miliar rupiah. Sementara kas dan setara kas bernilai 675 juta rupiah. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni 300.000 rupiah. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani
Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UH Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan.
Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi Guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai Rp43,2 miliar. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp38,5 miliar. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai Rp480 juta. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai Rp550 juta. Aset surat berharga Surunudin senilai Rp1,3 miliar. Sementara kas dan setara kas bernilai Rp675 juta. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UHO Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara
Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab, ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai 43,2 miliar rupiah. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 38,5 miliar rupiah. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan.
Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai 480 juta rupiah. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai 550 juta rupiah. Aset surat berharga Surunudin senilai 1,3 miliar rupiah. Sementara kas dan setara kas bernilai 675 juta rupiah. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni 300 ribu rupiah. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UHO Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek,
Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai 43,2 miliar rupiah. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 38,5 miliar rupiah. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah 1 unit mobil Toyota dengan nilai 480 juta rupiah. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai 550 juta rupiah. Aset surat berharga Surunudin senilai 1,3 miliar rupiah. Sementara kas dan setara kas bernilai 675 juta rupiah. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa
tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UHO Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan.
Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi Guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai Rp43,2 miliar. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp38,5 miliar. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai Rp480 juta. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai Rp550 juta. Aset surat berharga Surunudin senilai Rp1,3 miliar. Sementara kas dan setara kas bernilai Rp675 juta. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UHO Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara
Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai 43,2 miliar rupiah. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 38,5 miliar rupiah. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan.
Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai 480 juta rupiah. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai 550 juta rupiah. Aset surat berharga Surunudin senilai 1,3 miliar rupiah. Sementara kas dan setara kas bernilai 675 juta rupiah. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni 300 ribu rupiah. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UHO Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek. Lawannya Bupati hingga Kapolsek. Backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara,
Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri. Sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai 43,2 miliar rupiah. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 38,5 miliar rupiah. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah 1 unit mobil Toyota dengan nilai 480 juta rupiah. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai 550 juta rupiah. Aset surat berharga Surunudin senilai 1,3 miliar rupiah. Sementara kas dan setara kas bernilai 675 juta rupiah. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa
tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UH Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, itu diantara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya.
Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi Guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai Rp43,2 miliar. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp38,5 miliar. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai Rp480 juta. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai Rp550 juta. Aset surat berharga Surunudin senilai Rp1,3 miliar. Sementara kas dan setara kas bernilai Rp675 juta. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban. Selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UHO Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara
Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab, ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai 43,2 miliar rupiah. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 38,5 miliar rupiah. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan.
Aset kendaraan yang dilaporkan adalah satu unit mobil Toyota dengan nilai 480 juta rupiah. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai 550 juta rupiah. Aset surat berharga Surunudin senilai 1,3 miliar rupiah. Sementara kas dan setara kas bernilai 675 juta rupiah. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni 300 ribu rupiah. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UH Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek,
Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai Rp43,2 miliar. Sebagian besar aset Dr. Raja Alfat Widya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UHO Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani 6 April tahun 2024, sehingga ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak
anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di 1B sedangkan siswa D berada. Pada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai 43,2 miliar rupiah. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 38,5 miliar rupiah. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah 1 unit motor dengan nilai 480 juta rupiah. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai 480 juta rupiah. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai 550. Aset surat berharga Surunudin senilai 1,3 miliar rupiah. Aset surat berharga Surunudin senilai 1,3 miliar rupiah. Sementara kas dan setara kas bernilai 675 juta rupiah. Sementara kas dan setara kas bernilai 675 juta rupiah. Hebatnya, kas dan setara kas bernilai 675 juta rupiah. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000.
Terungkap ini rahasia aib. Terungkap ini rahasia aib Dawe. Terungkap ini rahasia aib Daweha yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi. Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. Menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Raja Al-Fatwidya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UHO Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Urus Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab, ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, telah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal,
Ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri. Sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila Supriyani tidak segera memberi klarifikasi dan meminta maaf. Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, bunyi keterangan pada surat somasi. Kasus ini rupanya membuat warganet geram. Mereka terheran-heran mengapa Surunudin sampai turun tangan dalam permasalahan Supriyani. Imbas dari kasus tersebut, warganet menjadi penasaran dengan seluk-beluk Surunudin yang termasuk tentang harta kekayaannya. Berdasarkan laporan LKHPN per 31 Desember 2023, total kekayaan Surunudin Dangga mencapai Rp43,2 miliar. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp38,5 miliar. Tanah dan bangunannya tersebar di Konawe, Kendari, dan Jakarta Selatan. Aset kendaraan yang dilaporkan adalah 1 unit mobil Toyota dengan nilai Rp480 juta. Dengan harta bergerak lainnya memiliki nilai Rp550 juta. Aset surat berharga Surunudin senilai Rp1,3 miliar. Sementara kas dan setara kas bernilai Rp675 juta. Hebatnya, utang Surunudin yang tercatat sangat kecil, yakni Rp300.000. Terungkap ini rahasia Aibda WH yang begitu tak suka dengan Guru Supriyani, minta penjara 1 hari. Guru Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat menceritakan sudah meminta maaf kepada Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan yang dilaporkan memukul anak seorang anggota polisi. Meski telah dilaporkan dan sempat ditahan, Supriyani membantah melakukan pemukulan pada muridnya. Hal ini diungkap Suryani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di sidang pada Pengadilan Negeri Andolo, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani di setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Ia mengatakan permintaan maaf yang ia sampaikan bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tapi agar masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa
tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Meski sudah meminta maaf, menurut Supriyani, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sementara itu dalam persidangan tersebut juga dihadirkan saksi ahli yakni Dr. Reswara, dosen Fakultas Kedokteran UHO Kendari yang bekerja sebagai dokter forensik RS Bayangkara Kendari. Ia mengatakan luka di paha anak Aibda WH seperti disebabkan karena benda dengan permukaan kasar. Selain itu ia menyebut luka yang timbul bukan karena disebabkan pukulan benda tumpul seperti sapu. Menurutnya jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang ditimbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan.
Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Rekam jejak Bupati Konsel Surudin Dangga yang somasi Guru Supriyani, cuma punya utang Rp300.000. Sosok Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga, menjadi buah bibir masyarakat usai melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani pada Rabu, 6 November 2024. Surunudin Dangga tidak terima ketika dituding memaksa Supriyani berdamai dengan orang tua murid, Aibda Wibowo. Sang guru pun mencabut surat perdamaiannya. Sebelumnya, Supriyani diduga memukul paha anak Aibda Wibowo menggunakan sapu ijuk pada 24 April 2024. Surudin pun mengancam akan memolisikan Supriyani dengan tuduhan pencemaran nama baik bila